Oke teman-teman, selamat datang di dalam channel Close Class. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, aku, Krisna, akan menjelaskan tentang yang namanya C++. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dulu, apa itu C++? C++ merupakan bahasa pemrograman yang berdasar dari C atau C with classes. C++ adalah C yang disempurnakan atau lebih kompleks yang dibuat oleh Johannes Stroop pada tahun 1983. C++ ini merupakan language atau bahasa yang mensupport object-oriented programming yang tertua. Oke teman-teman, dan apa tentang sejarah perubahannya C++? C++ ini didasari secara berkala yang dimulai pada tahun 98 dengan nama C++ 98. Kemudian diupdate lagi menjadi C++ 03 atau C++ tahun 2003, C++ 11 2011, C++ 14, C++ 17, dan C++ 20 tahun ini. Kurang lebih C++ akan distandari kurang lebih setiap 3 tahun sekali. C++ tahun 98 dan C++ 2011 itu disebut major karena CPP 03, 14, dan 17 merupakan revise dari major yang ada. Jadi C++ tidak kuno karena masih disupport oleh community yang sangat besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa kegunaan dari C++. Mungkin kita tahu kan C++ itu sebuah programming language, cuma untuk apa? Nah, sampai sekarang ini C++ digunakan untuk pembuatan game, aplikasi desktop, aplikasi database, sistem operasi, dan beberapa lainnya. Nah, seperti contoh program yang menggunakan C++ seperti Doom 3, StarCraft, Batman Arkham City, Gears of War, Counter-Strike. Oke, mungkin di sini ada game-game terkenal dan menurut Krisna, menurut aku, hampir seluruh game itu menggunakan yang namanya C++. Lalu ada aplikasi desktop, Adobe, sistem operasi seperti OS, Microsoft Windows, dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa banyak program yang bisa digunakan untuk mengetik C++ seperti yang ngomel ya. Nah, seperti yang aku gunakan, Dev C++, ada Xcode buat macOS, seharusnya macOS itu pada tahu apa itu Xcode, Visual Studio Code, Genie, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngasih tau dulu tentang gimana sih kita cara download Dev C++ itu. Pertama, open Google, kalian tinggal cari aja Dev C++ seperti ini di kolom ya. Nah, lalu kalian tinggal download ini Source for Net. Di sini kalian tinggal bisa pencet download aja ya. Nah, kalau kalian sudah download, nanti kalian tinggal ada instruksi untuk menginstal-installannya. Nah, jadi ketika kalian sudah melakukan installing dan sebagainya, nah, hal yang kita lakukan pertama kali adalah membuat program Hello World. Nah, mungkin di sini saatnya kita memulai praktek di mana Hello World itu berasal, oke? Jadi ini aku udah buat yang udah jadi. Kita ketik dari awal aja ya. Nah, teman-teman, selamat datang di Dev C++. Ini merupakan aplikasi Dev C++ ya. Ini. Nah, jadi kita akan membuat yang namanya program. Pertama yang kita harus lakukan adalah file, new, source file. Nah, source file. Lalu, kalau kita ingin mengetik C++, kita harus mengetik sebuah format di atasnya. Kan kalau di HTML, kita ngetiknya doctype HTML. Doctype HTML. Nah, kalau di C++ kita menggunakan namanya hashtag include IOStream. Oke. Lalu setelah kalian ngetik include IOStream, hal yang kalian lakukan untuk menghemat waktu kalian adalah using namespace std. Apa itu namespace std? Jadi kode ini digunakan untuk ini teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan namespace std, maka untuk seterusnya kita harus menggunakan std lagi, dan seterusnya. Namun jika kita sudah menggunakan using namespace std, kita tidak memerlukan std di depannya lagi. Nah, untuk memulai suatu program, kita harus membuka suatu perintah atau sebuah pembuka. Kita namainya dengan nama integer.
kita namai saja integer main, lalu buka tutup kurung, lalu buka kurawah. Nah, di sini kalian akan memulai perintah kalian atau bagaimana kalian menyuruh sistem untuk melakukan perintah. Untuk mengeluarkan sebuah hello world seperti contoh seperti ini, hal yang dibutuhkan adalah cout. Ingat ya teman-teman, tanda lebih kecil ini mempunyai sebuah arti yang dimana cout ini merupakan sebuah output. Jadi kita memasukkan tulisan kita tulis dulu hello world. Hello world ini, jadi kita menuliskan hello world ini dan memasukkannya kepada cout sebagai outputnya. Jangan lupa teman-teman, untuk di C++ kita harus gunakan titik koma di belakang. Lalu setelah kita selesai, kita harus dibiasakan dengan menggunakan return no. Nanti akan kujelaskan lebih lanjut lagi kenapa aku harus membiasakan kalian menulis return null. Ya karena nanti akan kujelaskan di next episode ya teman-teman. Nah sekarang kita compile. Compile bisa menggunakan menu yang di sini atau kita pencet F9 yang aku pencet. Kita save dulu. Kita namainnya tes 123. Oke. Sedang processing compile. Lalu kalian pencet compile and run F11. Nah, sudah jadi teman-teman hello world. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pembahasan tentang C++ dan contoh pembuatan hello world dari Krishna. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe di Close Class, dan jika kalian suka dengan konten, tolong like video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya. See you guys, thank you, stay at home ya karena corona.